Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Satrio selaku dosen mata kuliah praktikum analisis kredit. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan studi kasus tentang kegagalan kredit tentang krisis perbankan Ghana. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, perkenalkan saya Iksan Maulana. Di sini saya bersama dua rekan saya, Pak Zahoni Parikesit dan Miftahuddin Akbar. Selanjutnya topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama latar belakang kasus, kedua detail kasus kegagalan kredit, ketiga jenis kredit, besaran kredit, struktur kredit, dan detail kredit lainnya. Keempat, identifikasi proses pemberian kredit, kelima, pihak-pihak yang terdampak dan atau berperan, kemudian keenam, dampak terhadap perusahaan, bank, industri, perekonomian negara, regulasi, dan atau lainnya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang kasus terjadinya krisis perbankan di Ghana. Ghana sendiri merupakan salah satu negara di Afrika Barat yang memiliki sektor perbankan yang cukup besar dan berkembang pesat. Pada awal abad ke-21, sektor perbankan di Ghana terus bertumbuh dan berkembang dengan baik yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabilitas keuangan yang relatif. Namun pada tahun 2017, sejumlah bank di Ghana mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Hal ini mengancam stabilitas sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Krisis perbankan di Ghana yang terjadi pada tahun 2017 merupakan kejadian yang menjadi perhatian dunia, terutama di Afrika Barat. Krisis ini dimulai ketika sejumlah bank di Ghana mengalami kesulitan keuangan dan terancam kolaps. Menurut laporan Bank of Ghana, krisis ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti praktik manajemen risiko yang buruk. Banyak bank di Ghana tidak memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, yang memungkinkan terjadinya kredit bermasalah dan kerugian keuangan. Beberapa bank bahkan terlalu tergantung pada pinjaman singkat untuk membiayai pinjaman jangka panjang, sehingga hal ini meningkatkan risiko kebangkrutan. Selain itu, tingkat kredit bermasalah yang tinggi juga merupakan faktor penyebab krisis perbankan di Ghana. Sejumlah bank di Ghana memberikan pinjaman kepada nasabah yang kurang layak atau tidak memenuhi syarat, yang mengarah pada tingkat kredit bermasalah yang tinggi dan berdampak buruk pada keuangan bank. Pengawasan perbankan yang kurang efektif juga menjadi faktor penyebab krisis perbankan di Ghana. Beberapa bank di negara ini terus beroperasi meskipun memiliki modal yang rendah dan mengalami kerugian yang signifikan. Karena lemahnya pengawasan perbankan yang dilakukan oleh regulator, hal ini memungkinkan bank tersebut untuk terus beroperasi dan menimbulkan risiko kebangkrutan. Selain faktor-faktor tersebut, krisis perbankan di Ghana juga terkait dengan beberapa peristiwa khusus. Pada tahun 2015, salah satu bank terbesar di Ghana, yaitu UT Bank, mengalami kesulitan keuangan dan terpaksa mengambil pinjaman dari Bank of Ghana. Kejadian ini menjadi awal dari serangkaian kejadian yang menyebabkan krisis perbankan di Ghana pada akhirnya. Kemudian terkait detail kasus kegagalan kredit. Kasus kegagalan kredit bank di Ghana ini merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya krisis perbankan di Ghana. Beberapa bank di Ghana memberikan kredit yang tidak terlindungi kepada klien yang tidak mampu membayar kembali, sehingga bank-bank tersebut mengalami kerugian yang signifikan dan akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Masalah ini terus berlangsung bertahun-tahun dan semakin memburuk pada akhir tahun 2010-an. Bank-bank di Ghana memberikan kredit secara longgar kepada klien yang kurang kredibel, terutama dalam sektor konstruksi, energi, dan minyak. Beberapa bank juga memberikan kredit besar kepada pemerintah Ghana yang kemudian tidak mampu membayarnya kembali. Salah satu contoh dari kegagalan kredit bank di Ghana adalah kasus kredit yang diberikan oleh UT Bank dan Capital Bank kepada perusahaan konstruksi. UT Bank memberikan kredit senilai 112 juta dolar Amerika Serikat kepada Ibrahim Mahama, saudara kandung dari mantan Presiden Ghana, John Mahama, untuk proyek perumahan yang tidak pernah selesai. Capital Bank juga memberikan kredit senilai 620 juta dolar Amerika Serikat kepada Melcom Group
sebuah perusahaan retail yang kemudian tidak mampu membayar kembali hutangnya. Kasus kegagalan kredit Ghana tidak hanya terjadi pada bank swasta, tetapi juga pada bank-bank milik negara, misalnya Agricultural Development Bank atau ADB, yang merupakan bank milik pemerintah Ghana. Bank tersebut memberikan kredit besar kepada perusahaan yang tidak mampu membayar kembali hutangnya, sehingga bank tersebut mengalami kerugian yang signifikan. Kasus kegagalan kredit di Bank Ghana menunjukkan pentingnya pengawasan perbankan yang ketat dan kebijakan yang baik. Pemerintah Ghana telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sektor perbankan dan memastikan bahwa bank-bank negara tersebut mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor perbankan di Ghana. Kemudian terkait jenis kredit, exposure atau besaran kredit, struktur kredit, dan detail kredit lainnya. Yang pertama, jenis kredit. Jenis kredit atau produk kredit. Di Ghana, beberapa jenis kredit yang umum diberikan oleh bank antara lain adalah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumen, dan kredit real estate. Kredit modal kerja dan investasi biasanya diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Kredit konsumen diberikan kepada individu untuk membiayai kebutuhan konsumsi, sedangkan kredit real estate diberikan untuk membiayai pembelian properti. Adapun jenis kredit yang diberikan oleh UT Bank dan Capital Bank pada kasus di atas adalah kredit komersial atau kredit bisnis. Kredit ini diberikan kepada perusahaan atau bisnis dengan tujuan untuk membantu mereka mengembangkan bisnisnya, membeli aset baru, atau melakukan ekspansi. Kemudian yang kedua, exposure atau besaran kredit. Exposure atau besaran kredit yang diberikan oleh UT Bank senilai 112 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan Capital Bank memberikan kredit senilai 520 juta dolar Amerika Serikat. Besaran kredit yang diberikan oleh kedua bank ini sangat besar dan menjadi beban yang berat ketika debitur tidak mampu membayar kembali hutang. Kemudian yang ketiga, struktur kredit. Struktur kredit yang diberikan oleh bank-bank di Ghana ini bervariasi, tergantung pada jenis kredit dan tujuan penggunaannya. Namun pada kasus kegagalan kredit di Ghana, terdapat indikasi bahwa bank-bank tersebut tidak melakukan analisis kredit yang cukup dan memberikan kredit yang dengan syarat yang kurang ketat. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang mendapatkan kredit tidak mampu membayar kembali hutangnya dan menyebabkan bank mengalami kerugian. Kemudian yang keempat, detail kredit lainnya. Detail kredit lainnya pada kasus kegagalan kredit di Ghana meliputi kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak bank terhadap penggunaan dana kredit oleh debitur, kemudian kurangnya pengawasan dan regulator terhadap praktik perbankan yang tidak sehat, dan kebijakan moneter yang longgar yang mendorong pertumbuhan kredit yang tidak terkendali. Dalam rangka mencegah kasus kegagalan kredit yang serupa di masa depan, penting bagi bank-bank di Ghana untuk memperketat persyaratan pemberian kredit dan memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan dana kredit oleh debitur. Selain itu, regulator juga harus memperketat pengawasan terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan memperkuat kebijakan moneter untuk mencegah pertumbuhan kredit yang tidak terkendali. Selanjutnya, terkait dengan identifikasi proses pemberian kredit. Krisis keuangan yang terjadi di Ghana pada 14 Agustus 2017 telah mempengaruhi sektor perbankan di negara tersebut, termasuk dalam proses pemberian kredit. Pada saat itu, bank-bank di Ghana mengalami kesulitan likuiditas dan terpaksa memperketat pengawasan terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam laporan tugas ini akan dibahas tentang bagaimana proses pemberian kredit dilakukan selama krisis bank di Ghana dan dampaknya terhadap masyarakat serta perekonomian negara tersebut. Berikut identifikasi proses pemberian kredit yang terjadi pada saat krisis bank di Ghana. Yang pertama yaitu permohonan kredit. Kedua, analisis kredit. Ketiga, persetujuan kredit. Keempat, perjanjian kredit. Kelima, perjanjian kredit. Kelima, pencairan kredit. Keenam, pengawasan kredit. Ketujuh, pelunasan kredit. Dan terakhir, 8, tambahan kredit. Adapun yang pertama yaitu terkait dengan permohonan kredit. Selama krisis perbankan Ghana memiliki dampak luas pada sistem keuangan negara dan dapat mempengaruhi berbagai aspek termasuk permohonan kredit.
Pada saat krisis perbankan, banyak bank mungkin mengalami masalah keuangan dan likuiditas yang mengakibatkan sulitnya bagi nasabah untuk memperoleh kredit. Selain itu, beberapa bank juga mungkin telah memperketat persyaratan kredit atau bahkan menolak permohonan kredit karena risiko kredit yang lebih tinggi pada saat krisis. Karena bank-bank mengalami kesulitan keuangan, mereka menjadi lebih selektif dan dalam memberikan kredit dan lebih ketat dalam persyaratan pemberian kredit. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi terkait permohonan kredit selama krisis bank di Ghana. Yang pertama, penurunan permohonan kredit. Selama krisis perbankan Ghana, permohonan kredit menurun drastis. Klien yang ingin meminjam uang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan persetujuan karena bank-bank lebih selektif dan memperketat persyaratan mereka. Kemudian yang kedua, persyaratan kredit yang lebih ketat. Bank-bank Ghana mulai memperketat persyaratan untuk memberikan kredit. Mereka meminta dokumen yang lebih lengkap dan memeriksa catatan kredit pelanggan dengan lebih teliti. Selain itu, bank-bank juga meminta jaminan yang lebih ketat untuk memberikan kredit. Ketiga, penilaian risiko yang lebih teliti. Bank-bank sendiri mulai mengevaluasi risiko dengan lebih teliti sebelum memberikan kredit. Mereka lebih memperhatikan apakah pelanggan memiliki catatan kredit yang baik dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman mereka. Keempat, penurunan pemberian kredit. Bank-bank juga mulai membatasi pemberian kredit. Mereka mungkin tidak memberikan kredit untuk bisnis yang belum teruji atau pelanggan perorangan yang memiliki catatan kredit yang buruk. Kelima, perubahan suku bunga selama krisis bank Ghana. Bank-bank juga dapat mengubah suku bunga yang mereka kenakan untuk meminjamkan uang. Mereka mungkin menaikkan suku bunga untuk meningkatkan pendapatan mereka dan memperbaiki keuangan mereka. Kemudian identifikasi proses pemberian kredit yang kedua yaitu analisis kredit. Proses pemberian kredit di bank memberikan proses yang kompleks dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi risiko kredit. Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kredit untuk menentukan apakah calon nasabah layak memperoleh kredit atau tidak. Analisis kredit dilakukan berdasarkan dua metode utama, yaitu metode penilaian 6C yang meliputi karakter, capital capacity, condition of economy, collateral, dan compliance. Kemudian metode penilaian 6A yang meliputi aspek yuridis, hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Pada saat krisis bank Ghana, analisis kredit menjadi lebih penting karena bank-bank perlu memastikan bahwa mereka memberikan kredit hanya kepada nasabah yang dapat membayar kembali kredit tersebut. Bank-bank memperketat persyaratan pemberian kredit dengan menerapkan metode penilaian yang lebih ketat dan teliti terhadap potensi risiko yang akan ditanggung. Kemudian identifikasi proses pemberian kredit yang ketiga yaitu persetujuan kredit. Persetujuan kredit merupakan tahapan penting dalam proses pemberian kredit oleh bank. Saat terjadi krisis bank Ghana, proses persetujuan kredit menjadi semakin kritis karena harus dipastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dipulihkan dan tidak akan menimbulkan risiko lebih lanjut bagi bank. Nama dari laporan analisis kredit yang dibutuhkan pada saat krisis seperti ini dapat berbeda-beda, tergantung pada sistem dan prosedur yang dimiliki bank. Beberapa jenis laporan analisis kredit yang umum digunakan antara lain laporan analisis kredit, laporan analisis permohonan kredit, laporan rekomendasi kredit, facial studi, dan laporan studi kelayakan atau C. Lembaga-lembaga yang berperan dalam membahas dan menyelidiki kredit juga berbeda-beda, tergantung pada besarnya kredit yang diminta. Pada umumnya, lembaga-lembaga tersebut memiliki kepala cabang, kepala wilayah, direktur kredit, direktur bank, dan dewan komisaris. Di Bank Ghana, proses persetujuan kredit sendiri dilakukan oleh komite kredit yang bertugas memeriksa laporan analisis kredit, menyetujui permohonan kredit, dan menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga dan jangka waktu pinjaman. Dalam kondisi krisis, proses persetujuan kredit harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat agar tidak menambah beban risiko pada bank. Bank Ghana harus memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dipulihkan dan tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Oleh karena itu, selain melakukan analisis kredit yang komprehensif, bank juga perlu memperhitungkan risiko yang mungkin timbul dan menentukan strategi pemulihan kredit yang tepat. Kemudian identifikasi proses pemberian kredit yang keempat tentang perjanjian kredit akan disampaikan oleh rekan saya, Miftah.
Oke, terima kasih, Ihsan. Selanjutnya yang keempat ada perjanjian kredit. Setelah persetujuan kredit dilakukan, selanjutnya adalah melakukan perjanjian kredit harus dibuat untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Notaris publik biasanya ditunjuk untuk memastikan hal ini terjadi. Dalam perjanjian kredit, harus dicantumkan pihak-pihak yang terlibat, besarnya kredit, jangka waktu pengembalian, bunga yang harus dibayar, dan syarat-syarat lainnya. Dalam situasi krisis bank Ghana, risiko kredit menjadi lebih tinggi, sehingga bank harus memastikan nasabah dapat membayar kredit tepat waktu dan mempertimbangkan penggunaan kredit dan jaminan secara efektif. Perjanjian kredit penting untuk meminimalisir risiko kredit bagi bank dan nasabah. Oke, slide selanjutnya. Yang kelima ada pencairan kredit. Setelah perjanjian kredit ditandatangani, nasabah dapat mulai melakukan pencairan kredit. Namun, sebelum pencairan kredit dilakukan, bank akan mengevaluasi kembali dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan kredit, termasuk rencana penggunaan kredit dan jadwal pembangunan proyek. Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang melanda sektor perbankan di Ghana, Bank Sentral Ghana menerapkan serangkaian kebijakan untuk memastikan likuiditas dan keamanan sistem perbankan. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemberian kredit untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Namun, untuk mendapatkan kredit tersebut, bank-bank harus memenuhi persyaratan yang ketat. Beberapa persyaratan tersebut meliputi yang pertama, ada perjanjian kredit sudah ditandatangani. Artinya, sebelum kredit dapat dicairkan, bank-bank harus menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Sentral Ghana atau lembaga keuangan lain yang terlibat. Perjanjian kredit ini akan mencakup semua detail tentang kredit yang akan diberikan, termasuk jumlah kredit, tingkat bunga, jangka waktu pengembalian, dan lain-lain. Yang kedua, penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek. Bank-bank harus memastikan bahwa penarikan kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan proyek yang telah disepakati. Hal ini untuk memastikan bahwa kredit tersebut digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan proyek. Bank-bank juga perlu memastikan bahwa penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan proyek yang telah disepakati. Hal ini untuk memastikan bahwa kredit tersebut digunakan tepat waktu dan tidak mengganggu jadwal pembangunan proyek. Yang keempat, permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai. Bank-bank harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung permohonan pencairan kredit, seperti laporan keuangan, laporan audit, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk mengevaluasi kelayakan bank dalam mendapatkan kredit. Yang kelima, ada besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan yang disepakati. Bank-bank harus memastikan bahwa besarnya kredit yang diberikan sesuai dengan perbandingan yang telah disepakati. Hal ini untuk memastikan bahwa bank-bank tidak mengalami kesulitan keuangan lebih lanjut karena terlalu banyak meminjam. Dengan memenuhi persyaratan ini, bank-bank di Ghana dapat memperoleh kredit yang diperlukan untuk membantu mengatasi krisis keuangan yang mereka alami. Selanjutnya, yang keenam adalah pengawasan kredit. Pengawasan kredit sangat penting pada masa krisis bank Ghana agar risiko kredit macet dapat diminimalkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan kredit. Antara lain, yang pertama ada administrasi kredit yang memadai. Bank harus memastikan bahwa administrasi kredit dilakukan dengan baik, sesuai dengan prosedur dan agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan yang dapat terdampak pada kredit macet. Selain itu, administrasi kredit yang baik
juga akan memudahkan proses pengawasan kredit. Kedua, laporan berkala dari nasabah. Nasabah kredit diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada bank untuk memberikan informasi terkait pengembangan proyek dan kemampuan nasabah untuk membayar kredit. Laporan ini akan menjadi dasar bagi bank untuk menilai risiko kredit dan melakukan tindakan yang diperlukan. Oke, maaf. Yang ketiga, kunjungan lapangan oleh petugas bank. Bank perlu melakukan kunjungan lapangan secara teratur untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Selain itu, kunjungan lapangan juga dapat membantu mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan proyek. Yang keempat, konsultasi antar bank dan debitur. Bank perlu melakukan konsultasi secara terstruktur dengan nasabah untuk membahas kemajuan proyek, masalah yang timbul, serta solusi yang dapat dilakukan. Konsultasi ini dapat membantu mengatasi permasalahan sebelum menjadi lebih besar dan membantu bank dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, sistem peringatan pada administrasi bank. Bank perlu memiliki sistem peringatan atau warning system yang dapat memberikan sinyal kepada bank apabila terdapat indikasi adanya risiko kredit yang lebih besar. Sistem peringatan ini dapat membantu bank untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi risiko tersebut. Oke, selanjutnya. Yang ketujuh, ada pelunasan kredit. Pada masa krisis Bank Ghana, banyak nasabah yang mengalami kesulitan untuk melunasi kredit mereka akibat keterbatasan keuangan dan likuiditas yang dimiliki. Oleh karena itu, bank perlu melakukan penyesuaian dan tindakan dalam rangka memfasilitasi pelunasan kredit tersebut. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh bank dalam rangka memfasilitasi pelunasan kredit pada masa krisis Bank Ghana antara lain, pertama, memberikan kelonggaran pembayaran dengan menambah jangka waktu pembayaran atau menurunkan jumlah cicilan bulanan. Dua, menawarkan restrukturisasi kredit yang disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah. Tiga, melakukan negosiasi dengan nasabah untuk membahas solusi terbaik dalam rangka pelunasan kredit. 4. Membuka program secara khusus. Bukan penjualan aset agunan yang dijaminkan oleh nasabah sebagai upaya terakhir apabila nasabah tidak dapat melunasi kreditnya. Dalam kondisi krisis, bank perlu melakukan pendekatan yang lebih fleksibel dan solutif dalam pelunasan kredit. Hal ini dapat membantu nasabah yang terdampak krisis dan sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis bank. Oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Fasya. Oke, kemudian tambahan kredit. Tambahan kredit pada krisis perbankan di Ghana tentu saja memerlukan proses yang lebih hati-hati dan cermat. Terlebih lagi mengingat pada krisis seperti kondisi ini. Nah, beberapa di antaranya yang dapat dilakukan untuk melakukan tambahan kredit, yang pertama adalah evaluasi ulang terhadap kemampuan keuangan nasabah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nasabah ini
mampu dalam hal keuangan untuk mencukupi kewajibannya. Kemudian yang kedua, evaluasi ulang terhadap nilai agunan. Nah, dalam kondisi krisis seperti ini, nilai agunan yang diberikan nasabah sebagai jaminan kredit juga perlu dievaluasi ulang. Bank akan memeriksa kembali nilai agunan dan memastikan bahwa nilai tersebut masih cukup untuk menutupi nilai kredit yang diminta. Kemudian yang ketiga, pemilihan proyek yang tepat. Dalam situasi krisis, bank juga harus memilih proyek yang tepat untuk dibiayai dengan kredit. Proyek tersebut harus memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar sehingga dapat menutupi atau dapat membayar kembali kredit yang sudah diberikan. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan risiko kredit. Bank harus mempertimbangkan risiko-risiko kredit yang terkait dengan situasi krisis di sektor perbankan. Bank harus memastikan bahwa nasabah memiliki rencana cadangan untuk menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada kondisi situasi krisis seperti sekarang ini. Kemudian yang kelima, kesepakatan tambahan kredit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tambahan kredit harus diatur dalam sebuah adendum pada perjanjian kredit yang pertama. Adendum ini harus mengatur ketentuan-ketentuan tambahan yang relevan, termasuk jumlah kredit yang diberikan, jangka waktu kredit, dan suku bunga. Nah, dalam situasi kondisi krisis seperti ini, seperti kasus ini, tambahan kredit ini bisa menjadi peluang yang besar untuk menaikkan pendapatan bank. Akan tetapi bank juga harus lebih cermat dan berhati-hati dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang ada. Next. Oke, kemudian yang ke-9, kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kondisi di mana peminjam tidak mampu membayar kembali kredit yang telah diberikan oleh bank. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesulitan ekonomi, perubahan dalam kondisi pasar, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali kredit. Pada saat krisis perbankan Ghana, banyak bank mengalami kesulitan karena meningkatnya jumlah kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank-bank tersebut. Kategori kolektibilitas kredit yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu kredit lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Digunakan untuk mengklasifikasikan kredit bermasalah berdasarkan tingkat kelembatan pembayaran. Nah, selanjutnya langsung saja untuk metode yang digunakan untuk menganalisis kredit bermasalah ini dan untuk menanggulanginya ada rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi 3R dan eksekusi. Yang pertama, rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur, misalnya angsuran pokok pinjaman yang semula dijadwalkan selesai dalam jangka waktu 4 tahun, dapat diubah jadwalnya sedemikian rupa menjadi 5 tahun misalnya. Kemudian yang kedua adalah reconditioning, merupakan upaya pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Persyaratan bersama pihak debitur atau ini bisa diubah sedemikian rupa sehingga pihak nasabah juga tidak diberatkan. Kemudian yang ketiga adalah restructuring atau restrukturisasi, adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Salah satu cara untuk menanggulangi kesulitan nasabah adalah bank memberikan tambahan kredit. Nasabah menambah porsi equity-nya, modal nasabah, atau bank memberikan keinginan nasabah atau bank memberikan keinginan bunga atau penghapusan bagian dari utang. Restrukturisasi ini dapat dilakukan melalui perubahan periode pembayaran, penyesuaian suku bunga, atau penundaan pembayaran pokok. Kemudian yang keempat, kombinasi 3R merupakan kombinasi dari 3 tindakan penyelamatan yang tadi, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dalam kombinasi ini, pihak bank melakukan perubahan persyaratan kredit, pengubahan komposisi pembiayaan, dan menunda jatuh tempo pembayaran kredit. Kemudian yang kelima, atau yang terakhir, adalah eksekusi. Merupakan tindakan bank untuk menjual jaminan atau hak tanggungan yang dijaminkan oleh nasabah sebagai jaminan atas kredit yang diberikan.
Jika pihak bank mengambil tindakan ini, maka nasabah akan kehilangan jaminannya dan bank akan memperoleh pembayaran sebagian atau seluruhnya dari hasil penjualan jaminan tersebut. Next. Nah, kemudian pihak-pihak yang terdampak dalam dan atau berperan dalam kasus ini. Yang pertama adalah tentunya pemerintah. Pemerintah Ghana sebagai regulator sektor perbankan bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan keberlangsungan operasi bank-bank di negaranya. Pemerintah juga berperan dalam memberikan dukungan keuangan dan likuiditas pada bank-bank yang mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, bank-bank di Ghana. Tentunya bank-bank ini langsung terdampak kasus pada situasi seperti itu. Bank-bank ini menjadi langsung terdampak, menjadi yang paling terdampak. Beberapa bank mengalami kegagalan dalam memberikan kredit dan mengalami kesulitan likuiditas, sehingga mengalami kerugian yang signifikan. Beberapa bank yang tidak mampu memberikan persyaratan permodalan juga ditarik izin operasinya. Banyak yang bangkrut. Kemudian yang ketiga adalah nasabah. Nasabah bank yang terdampak dari kasus perbankan Ghana meliputi individu, perusahaan, dan entitas lainnya yang memiliki akun atau menggunakan jasa bank di negara tersebut. Banyak nasabah yang mengalami kerugian akibat kegagalan bank dalam memberikan kredit atau kehilangan uang mereka karena akibat bank yang bangkrut. Kemudian yang keempat, investor. Investor yang telah menginvestasikan dananya di bank-bank yang terkena dampak kasus perbankan Ghana juga mengalami kerugian finansial. Saham bank-bank yang mengalami kesulitan cenderung merosot dan mengalami penurunan nilai, sehingga investor kehilangan nilai investasinya. Kemudian yang kelima adalah karyawan. Karyawan bank yang terkena dampak kasus perbankan Ghana juga mengalami kerugian. Bank yang mengalami kesulitan cenderung melakukan restrukturisasi atau pengurangan karyawan untuk mengurangi biaya operasional, sehingga banyak karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Lebih lagi bank-bank yang bangkrut atau bahkan tutup karena ditarik izin operasinya. Kemudian yang keenam adalah masyarakat umum. Kasus perbankan Ghana juga berdampak pada masyarakat umum, terutama melalui penurunan perubahan ekonomi dan peningkatan pengangguran. Bank-bank mengalami kesulitan likuiditas cenderung menurunkan jumlah kredit yang disalurkan, sehingga mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Lanjut. Kemudian dampak terhadap perusahaan, bank, industri, perekonomian negara, regulasi, dan atau yang lainnya. Nah, yang pertama, terhadap perusahaan atau bank. Dampak yang ditimbulkan dari situasi krisis ini, bank-bank yang diambil oleh Bank of Ghana mengalami penurunan nilai saham dan kerugian keuangan. Namun, bank-bank yang berhasil melewati krisis perbankan dan memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank of Ghana, malah justru akan mendapatkan kepercayaan lebih dari para nasabahnya. Kemudian, untuk industri perbankan. Dampak pada industri perbankan, krisis perbankan Ghana dapat merusak reputasi industri perbankan Ghana dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank-bank di Ghana secara keseluruhan. Namun, samanya dengan bank, untuk industri bank yang dapat bertahan dan dapat memenuhi nilai minimum, malah justru akan mendapatkan kepercayaan yang lebih oleh para nasabahnya. Lanjut. Kemudian perekonomian negara. Krisis perbankan Ghana dapat berdampak negatif pada perekonomian Ghana karena sektor perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, tindakan Bank of Ghana untuk memulihkan stabilitas sektor perbankan dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan dapat membantu memperkuat perekonomian Ghana dalam jangka panjang. Kemudian regulasi. Dampak pada regulasi, pada krisis ini memunculkan kebutuhan untuk memperketat dan memperkuat regulasi perbankan yang ada, sehingga dari pengalaman yang sebelumnya yang sempat terpuruk akan menciptakan sistem serta iklim pada perbankan yang lebih kuat. Kemudian aspek lain yang terdampak adalah reputasi negara, investasi asing, dan stabilitas politik. Tentunya pada saat kondisi seperti krisis seperti itu, reputasi negara, investasi asing, dan stabilitas politik juga sangat terpengaruh.
Oke, kemudian untuk kesimpulan presentasi kita pada kali ini yaitu krisis perbankan di Ghana pada tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk praktik manajemen risiko yang buruk, tingginya pinjaman bermasalah, dan pengawasan perbankan yang tidak efektif. Banyak bank di Ghana tidak memiliki sistem manajemen risiko yang memadai yang menyebabkan pinjaman buruk dan kerugian keuangan. Beberapa bank perlu bergantung pada pinjaman jangka pendek untuk membiayai pinjaman jangka panjang, yang meningkatkan risiko kebangkrutan. Tingkat pinjaman bermasalah yang tinggi juga disebabkan oleh pemberian pinjaman kepada nasabah yang tidak memenuhi syarat, yang menyebabkan kerugian keuangan meningkat. Pengawasan perbankan yang lemah juga memungkinkan beberapa bank tetap beroperasi meskipun modalnya rendah dan mengalami kerugian yang signifikan, sehingga menyebabkan krisis. Tak terasa presentasi sudah selesai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.